Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap nggih untuk pembelajaran hari ini? Saya sudah share screen mulai dari nomor 71 ya. Soalnya seperti ini, diketahui sebuah persegi dengan panjang sisi 10 cm dibagi menjadi 4 persegi. Dan 2 di antaranya diwarnai seperti pada gambar di bawah ini. Ya, jadi warnanya seperti ini ya. Langkah pertama dibagi dulu jadi 4, terus dibagi lagi seperti ini, terus menjadi seperti ini. Setiap persegi yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 persegi dan dilakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Jadi kan ini yang belum diwarna itu dibagi lagi jadi 4. Ya kan, ini belum diwarna bagi lagi jadi 4 dan seterusnya. Nah, setelah langkah kelima, luas persegi yang sudah diwarnai adalah titik-titik-titik. Nah, bagaimana seharusnya siswa memulai menyelesaikan masalah tersebut? Nah, yang mana? Apakah A, menanyakan kepada guru tentang apa yang harus dikerjakan? Atau B, bertanya kepada teman sebangku? Atau mengidentifikasi informasi dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya? Mencari pola pengubinan atau mengingat kembali materi yang baru saja dipelajari. Nah, ini kan antara C sama D ya, tetapi yang paling tepat adalah yang mana? Ini hubungannya dengan apa toh? Ini hubungannya dengan pola bilangan. Jadi ini dihitung yang putih ada 2, terus menjadi 4, terus ini menjadi dan seterusnya. Itu hubungannya dengan pola bilangan. Jadi jawabannya benar yang C. Nomor 72, ini dulu sudah saya bahas ya di pertemuan kita yang pertama. Ruang lingkup materi IPA-nya tentang menerapkan sifat-sifat cahaya. Berarti langsung saja yang cahaya yang mana? Oh, membuat teropong sama percobaan sifat-sifat cahaya. Berarti nomor 2 dan nomor 3. Nomor 73. Toko Star Campaign menjual 2 jenis tenda. Satu berbentuk limas, yang ini ya, limas segi 4. Limas itu cirinya ini. Punya alas sama punya 1 titik puncak. Itu namanya limas. Nah, kalau prisma itu punya alas dan punya atap. Ya, jadi ada 2 bangun yang sama, yang sebangun terus dihubungkan oleh tinggi, garis tinggi, itu prisma. Nah, terus keduanya dijual tanpa alas, berarti ini nggak masuk ya. Ini pun juga tidak masuk yang bawah ini. Pernyataannya, nah berarti ini kita harus menghitung luasnya terlebih dahulu. Gimana? Kita hitung dari luas prisma dulu ya. Yuk bersama-sama, pelan-pelan aja. Silakan digambar dulu boleh. Ini saya bahas yang luas prisma dulu. Luas limas dulu. Luas limas. Limasnya di sini berarti punya 4 buah segitiga ya. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Luas limas itu ya. Jadi akan sama dengan 4 kali luas segitiga. Di mana segitiganya punya alas berapa? Oh, alasnya 100. Ya kan, ini segitiganya alasnya 100. Terus kalau tingginya segitiga sudah tahu belum? Tingginya segitiga. Belum ya, karena ini baru diketahui tinggi limasnya saja. Tinggi limasnya itu 160. Berarti ini nanti kita cari dulu tinggi segitiga. Nah, kalau saya gambarkan di sini, tinggi segitiga itu yang ini. Ini ke sini itu berapa? Dicari menggunakan Pitagoras. Nah, Pitagorasnya seperti ini. Ya, kalau saya ubah, ini seperti ini ya, segitiganya. Jadi yang tegak itu adalah tinggi limas, senilai 160, ya. Kalau yang mendatar itu separuh dari persegi, berarti di sini 50, terus kita akan mencari sisi miringnya sebagai
tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga itu berarti kan yang ini. Nah, kalau saya gambarkan kayak gini, sama ya. Jadi ini tinggi 5, ini 50, terus ini kita cari dengan nama T gitu ya, T segitiga. Maka sisi miring dicari dengan Pythagoras, yaitu akar dari 160 kuadrat, gitu, 160 kuadrat ditambah dengan 50 kuadrat. Nah, 16 itu kalau dikuadratkan 256 ya. Ini nolnya saya hilangkan dulu saja. Jadi ini berapa? 256 akar dari 256, 16 kuadrat itu 256 ditambah dengan 50 kuadrat itu adalah 5 ya, 5 kuadrat itu 25. Nah, ini kalau kita tambahkan berapa di sini? Akar dari 6 tambah 5. Terus 281. Akar 281. Nah, akar 281 ini mendekati berapa? Kan nggak ada ya akar 281 ya. Kalau 16 kan 256. Terus kalau 17 itu kan 289 ya. Berarti di sini mendekati 17. Sehingga tingginya berapa? Sekitar 170 gitu ya. Jadi kita gunakan pendekatan. Maka luas limasnya berarti 4 kali ya kan, 4 dikali setengah kali alas kali tinggi ya kan, 4 kali luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah kali alas segitiganya berapa? Alasnya 100. 4 kali setengah kali 100 kali tingginya tadi berapa? Oh, tingginya 170 ya. Berapa ini jawabannya? Coba. Kan duanya kita coret dengan 4 ya supaya mudah ya, dibagi 2. Sini jawabannya 2 ya kan. 2 kali 17 berarti 34. Berarti 34.000. Nah, coba sambil ditulis sendiri ya, 34. Nah, coba ada yang mau bertanya tidak ini terkait mencari luas limasnya ini. Nah, limas kan yang ini ada 4 buah segitiga, 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan untuk luas limasnya? Tidak? Saya lanjut untuk yang prisma. Oke, saya lanjutkan. Untuk prisma, di sini berarti punya 2 segitiga yang ini sama yang belakang ya. Terus punya 2 buah persegi panjang, depan sama ini, samping ini sama yang sana. Nah, berarti kita hitung dulu luas segitiganya berapa? 2 dikali, ya kan, yang prisma ya, luas prisma. Prisma sama dengan 2 kali segitiga kan tadi sudah ya, setengah kali alasnya berapa segitiganya ini? 120, tingginya juga 120. Nah, kali 120 kali 120. Terus persegi panjangnya juga ada 2, ya kan? Nah, ini dicoret dulu boleh ya, 2 dengan 2. Nah, ini 12 kali 12 itu 144 tambahin 02. Berarti 1, 4, 4, 0, 0. Nah, sekarang yang prisma. Prisma ini sininya 200 ya. Tapi ini sudah tahu belum ininya? Nah, ini berapa yang sisinya yang miring ini? Kan belum tahu. Belum tahu juga pakai Pythagoras juga. Jadi kalau Pythagorasnya saya gambarkan di sini. Yang ini 120 ya kan? Terus yang bawahnya itu berarti kan separohnya. Separoh dari 120 itu berarti 60. Nah, sama kayak tadi. Berarti kita cari sisi miring yang ini ya. Itu pakainya akar dari, pakai nolnya kita simpan ya. Berarti 144 ditambah dengan 36. Karena 6 kuadrat itu 36. Berapa nih? 144 ditambah 36. Sama dengan akar dari 4 ditambah 6, 10 ya. Nyimpen 1, 8. 180. Kalau 180 itu mendekati berapa?
Kalau 12 kan 144, ya kan? 13 itu 169. Kalau 13 itu 169. Kalau 14 itu 196. Nah, lebih dekat kemana 180-nya? Mendekati ini ya, mendekati 169, itu berarti mendekati 13. Sehingga di sini dianggap sekitar 130 ya, berarti ditambah 2 ya, persegi panjangnya 2 dikali panjangnya 200, lebarnya tadi 130. Kali lagi 130. Berapa ini? Caranya 2 kali 2, 4. 4 kali 13. Itu berapa? 14 kalikan dengan 13 kali 4. Yuk, 13 dikali dengan 4. Nah, 3 kali 4 adalah 12 ya, masih 1, berarti 52. 52 nolnya 3. Nah, berarti 52.000. Sehingga berapa ini luas prisma seluruhnya? Yaitu sebesar 66.466. Kalau tadi yang 5 seberapa tadi luasnya? Jadi tadi yang luas 5 berapa tadi hasilnya? 30 berapa? 34.000. Ya, luas 5 tadi 34.000, sedangkan yang ini 66.400. Berarti kan hampir 2 kalinya ya. Ya kan? Karena 66 sama 30 yang ini yang prisma ya, yang 66.000, yang 5 tadi mendekati 34.000. Nah, 34.000 ke 66.000 itu kan 2 kalinya. Sehingga yang betul bagaimana? Luas prisma ya kan sebanding dengan 2 kali limas. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Ada cara yang sederhana? Ya tidak ada. Memang cara mencari luas seperti itu. Ini kategori soal yang sangat hot. Karena kita harus membandingkan 2 hal, masih harus mencari Pitagoras, masih harus mencari luas. Maaf Mbak Intan, boleh tanya? Kalau mencari luas bahan itu, yang alas itu dihitung juga enggak? Boten. Oh, boten ya. Berarti yang sisi miringnya diketahui, karena di sini tadi diketahui kalau tanpa alas. Ya, kecuali kalau di soalnya tuh tanpa ada keterangan itu gitu loh. Soalnya di soalnya ini keterangannya tanpa alas. Oke, nanti telat soalnya masuknya. Ada pertanyaan lagi? Jadi tergantung soalnya nggih, Bu. Kalau soalnya itu ini tadi kan soalnya memberitahukan kalau kan namanya tenda kan ya jualnya kan tanpa alasnya. Itu. Tetapi kalau nanti di soal tidak diketahui, ya kita harus mengira-ngira. Maksudnya ini alatnya ini nanti pakai alas nggak ya gitu maksudnya. Tapi kalau tenda mesti tanpa alas. Itu nggih. Ya, saya lanjutkan. Sudah ya. Jadi nanti kalau ketemu soal kayak gini, jenengan udah nggak usah ngitung lagi ya. Jawabannya sudah pasti prismanya 2 kalinya limas. Lanjut. Nomor 74. Nah, ini kan soalnya panjang banget ya. Kita langsung saja to the point ke soalnya dulu ya. Apa soalnya? Melakukan refleksi untuk persiapan PTK. Kemarin sudah saya bahas ya, untuk refleksi itu kita bercermin. Ya, artinya kita mencari apa yang salah dalam pembelajaran kita. Nah, di sini dicek, apakah pemberian video itu dapat meningkatkan keterampilan siswa? Nah,
Bagaimana pelaksanaan pengamatan? Ini bukan ya di sekolah lain, itu berarti membandingkan dengan sekolah lain, ini tidak masuk ke refleksi. Bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas agar dapat membangkitkan motivasi? Ya. Apa saya perlu berkonsultasi? Ini tidak ya. Apakah saya perlu melibatkan orang tua? Ini juga tidak. Maka namanya refleksi itu hubungannya dengan kegiatan pembelajarannya gitu. Berarti sudah tepat jawabannya, yaitu yang nomor 1 dan nomor 3. Saya lanjutkan di soal nomor selanjutnya. 75. Salah satu KD di kelas rendah adalah mencermati isi teks informasi tentang perkembangan ini di lingkungan setempat. Berdasarkan KD tersebut, yang dapat dilakukan Pak Akbar sebagai guru kelas rendah adalah, nah Pak Bu, nanti mungkin ada soal hampir mirip, tetapi fokusnya juga ini ya, kelasnya ini ya. Kalau kelas rendah tuh sebisa mungkin kontekstual, ya, nyata, konkret. Kenapa? Karena dia masih di tahap operasional konkret, harus benar-benar melihat, bisa memegang, bisa mendengarkan langsung. Nah, itu ciri dari pembelajaran di kelas rendah. Kalau ini kuis ya bukan. Nah, ini kan di lingkungan siswa atau ini toh. Jadi ditanya, tadi dari rumah ke sekolah naik apa? Terus ayahmu kerja biasanya naik apa? Terus alat komunikasi juga begitu. Lah ini kan di lingkungan sekitar gitu. Lingkungan sekitar siswa. Itu kontekstual. Dia nggak bayangke gitu. Terus menyajikan gambar handphone. Nah, ternyata kalau di rumahnya nggak ada handphone, ya nanti akhirnya dia harus membayangkan handphone itu seperti apa. Tapi kalau di rumah sudah pernah lihat, ya sudah kita identifikasi yang ada di lingkungan siswa. Itu ya, berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 76. Seorang guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru tersebut menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial. Ya, sikap sosial. Menjalankan kewajiban di kelas. Nah, sikap sosial dapat dinilai dengan menggunakan skala Likert, boleh menggunakan observasi, boleh jurnal pengamatan. Tergantung kita mau dari opsi itu yang paling teliti sendiri yang mana. Lah kalau kan kenapa nggak pakai skala Likert? Lah kalau di opsi nggak ada ya sudah, kita cari yang paling baik yang ada pada opsi tersebut ya. Pengamatan selama di kelas. Nah, kalau pengamatan itu kenapa kurang begitu baik? Karena kadang kita mengamati ya kan, itu tidak dengan saksama. Tapi kalau kita menulis jurnal hasil observasi berarti kita benar-benar ada kegiatan mengamati dan menulis jurnalnya di situ. Karena kalau hanya pengamatan beda dengan kalau menulis jurnal. Tapi saya juga kurang setuju dengan dua-duanya. Saya pilih langsung menggunakan penilaian rubrik. Ada rubriknya karena itu jauh lebih jauh lebih jelas. Misalnya kayak gini, maksudnya pakai rubrik gimana? Ya kayak kemarin tuh saya jelaskan, misalnya mau menilai disiplin, nanti sudah ada di situ poin-poinnya. Disebut disiplin kalau apa? Oh, tugas diselesaikan tepat waktu atau tidak tepat waktu. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita hanya sekedar mengamati dan juga menuliskan di jurnal. Ya. Kenapa? Karena namanya mengamati itu kadang ada yang luput dari apa yang kita amati. Tetapi kalau kita sudah ada pedomannya, itu langsung enak pakai itu. Tapi karena di sini dari A, B, C, D, E, yang paling tepat itu antara A sama B, maka daripada A, maka kita akan pilih B, karena B di situ dituliskan di dalam jurnal. Nomor 77, diberikan KD sebagai berikut. Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi dua bilangan, cacah maupun desimal. Indikator penunjang atau inti yang tidak sesuai. Nah, indikator ada 3 ya. Ada indikator
syarat, ada indikator inti, ada indikator pengayaan. Inti itu berarti harus tercapai sesuai dengan KD. Ya, minimal ya ini atau lebih sedikit, tidak boleh di bawahnya. Kalau menjelaskan itu kan C2 ya. C2 berarti tidak boleh di bawahnya, malah nanti C1 gitu tidak boleh. Berarti harus minimal ya menjelaskan. Ya. Maka yang kurang tepat yang mana? Mengurutkan dua pecahan karena tidak ada hubungannya dengan KD tersebut. 78. Suatu ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban. Nah, ini sudah pernah keluar juga nih di soal yang disampaikan oleh guru karena dianggap kurang benar atau tidak benar. Menanggapi tindakan siswa, hal yang sebaiknya dilakukan seorang guru adalah apakah A. membiarkan siswa bersikukuh atau B. memberikan kesempatan untuk menjelaskan jawabannya, ataukah yang C. mengingatkan pada siswa agar ke depan tidak melakukan hal yang sama, D. mengabaikan, atau E. menjelaskan alasan kunci jawaban yang diberikan dengan tetap menghargai pendapat. Yang mana, Bu? Antara B sama E yang lebih tepat yang mana? Kalau ada siswa yang protes, jenengan langsung menjelaskan atau bertanya ke siswa dulu? Yang mana? B atau E? Bertanya dulu kepada siswa. Iya, bertanya dulu ya. Iya, misalnya, Bu, lah ini katakanlah 6 kali 7 bukannya 36 ya, Bu. Misalnya gitu kan ya, siswanya kan protes. Nah, kita harus tanya dulu. Loh kok bisa 36 bagaimana? Kan gitu ya, kita biar tahu anak tuh pola pikirnya seperti apa. Harusnya ini ada lanjutannya lagi. Setelah ditanya, kita harus mengkonfirmasi. Yang benar seperti ini loh, begitu. Jadi kita tanya dulu alur pola pikir siswa itu seperti apa kok dia bisa protes ya. Berarti jawabannya sudah tepat yang B. 79. Hukuman yang diberikan pada siswa, ini kemarin sudah ya, apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan. Kenapa? Hukuman disebut penguatan karena dengan dihukum siswa akan mengenali kekurangan dirinya dan akan diperbaiki. Berarti E. 80. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. A. Melestarikan budaya sendiri. Oh, yang ditanyakan sikap positif berkaitan dengan budaya. Ya, jadi ini hati-hati ya. Jadi jangan hanya yang positif saja. Ya positif, ya budaya gitu. Yang pertama melestarikan budaya sendiri, benar ya, positif ya. Kalau mengembangkan industri kreatif, itu juga positif, tetapi hubungannya dengan budaya atau tidak? Kalau industri, nah itu kan bukan. Nomor 3, memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. Bisa ya ini ya dipadukan. Berarti sudah ketemu 1 sama 3. Nah, 1 sama 3 yang ada di opsi itu 137 atau 13 dengan 8. Kita cek kalau dengan 7 itu hubungannya iman dan takwa. Iman dan takwa itu tidak berhubungan dengan budaya. Berarti yang tepat adalah yang 1, 3, dan 8. Itu ya. Nomor 81. Vitamin D ada pada vitamin B ada pada sayuran dan buah berwarna kuning dan merah, berfungsi sebagai pertumbuhan tulang. Gimana, ini benar atau tidak? Vitamin B itu ada pada apa dan fungsinya apa? Yuk, coba diskusi dulu. Apa ini? Vitamin itu biasanya di kacang-kacangan itu bukan, Pak? Vitamin B. Vitamin B itu biasanya ada pada apa ya? Daging. Wortel, hati.
sebentar. Aduh, laptopnya cuma duduk mas. Sebentar, tak fungsikan anakku. Aduh. Usman udah ini loh. Ya. Ya. Tolong sebentar. Udah ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya carikan materi tentang sumber vitamin beserta fungsinya ya, biar yakin. Kalau pakai gambar nanti jauh lebih mudah ya. Nah ini gambarnya dulu nih. Saya stop share dulu, baru saya buka dulu ya. Tadi yang ditanyakan vitaminnya apa saja ya tadi ya? Ya dicatat aja dulu ya. Nih, ini tentang sumber vitamin. Ya, setahu kita mesti vitamin itu ada pada sayur dan buah gitu ya. Lah ini, yuk dilihat vitamin B. Ini apa ini? Kecambah ya ini ya. Sama kacang merah. Kacang-kacang. Iya. Terus di sini ada jagung, ada tahu sama tempe. Nah, itu B2. Kalau B6 ada pada telur, ikan, susu. Kalau B9 ini labu ya ini ya. Sama kayak kopi ya ini ya. Terus vitamin B12 ada pada keju, telur, sama hati. Kalau vitamin C sudah tahu semua ya? Ya, buah-buahan yang rasanya asam. Kalau vitamin D ada pada telur, keju, ikan. Vitamin E ini apa ini? Madu. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Kalau ini minyak Sayur. ya, kelapa. Terus ini pepaya sama alpukat ya. Kalau K, brokoli sama bunga kol. Kembang kol. Emang ada vitamin K, vitamin F. Dah ya A, B, C, D, E, K. Lagi saya carikan lagi supaya lebih komplit. Nah, ini vitamin dan fungsinya sebentar. Sekarang ke fungsinya ya. Vitamin dan fungsinya sudah nampak atau belum ya? Sudah nampak atau belum? Yang tabel sumber vitamin sama fungsinya sudah nampak atau belum, nggih? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Hilang lagi. Ya, sebentar. Ini ya. Vitamin A itu pada sayur, buah berwarna kuning dan merah. Fungsinya untuk apa ya vitamin A? Hubungannya sama mata ya. Mata. Vitamin A. Ya, sebentar. Ini saya besar, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya munculnya itu terus. Ya sudah ini aja. Ini kelihatan nggak ya segini tok ih? Kelihatan? Yang ini loh. Vitamin A itu hati,
kuning telur, susu, mentega, sayuran hijau, buah-buahan berwarna kuning, hubungannya sama mata. Ya. Terus lagi vitamin C. Vitamin C itu buah-buahan yang berwarna yang rasanya asam. Jeruk, nanas, rambutan, pepaya. Fungsinya untuk antioksidan dan pembentukan kolagen. Kalau vitamin D itu ada pada ikan, keju, tepung, dan susu. Hubungannya dengan tulang. Saya ketikkan saja di sini, silakan sambil dicatat nggih. Ini vitamin A itu ada pada hati, kuning telur, kemudian buah, sayur dan buah yang warnanya kuning. Mentega sama susu. Fungsinya untuk menjaga kesehatan mata, absorpsi itu penyerapan, terus pertumbuhan dan diferensiasi sel, pertumbuhan sel dan perkembangan sel ini. Terus reproduksi sama kekebalan. Nah, ini vitamin A. Silahkan catat dulu ya. Terus untuk vitamin B, itu buah-buahan yang asam, jeruk, nanas, pepaya, tomat, kol. Fungsinya untuk antioksidan dan pembentukan kolagen. Ini vitamin C, sorry, vitamin C. Terus vitamin D, minyak ikan. Vitamin B-nya mana? Belum ya, yang bawah. Ini yang ini dulu tak perbesar dulu. Tepung dan susu. Fungsinya membantu pemeliharaan. Kalau D itu tulang ya. Tulang, kalsium, dan fosfor dalam darah. Terus vitamin E itu yang kecambah ya. Kecambah, gandum, biji-bijian, daging unggas, ikan, serta kacang-kacangan itu E. Fungsinya untuk mencegah kemandulan dan keguguran. Vitamin K. Sayuran berwarna hijau, kacang buncis, polong, brokoli, kol. Ini fungsinya untuk pembekuan darah. Pembekuan darah, pembentukan tulang, dan perkembangan otak. Nah, ini A, C, D, E, K. Sekarang vitamin B. Ini sudah selesai. Kalau sudah, saya lanjutkan yang B. Belum, Mbak. Oh, belum ya? Oke.
Karena vitamin B macam-macam, maka nanti saya bahas yang B. Sekarang yang vitamin B Mau saya tanya. tunjukkan dulu ya. Apa kalau di iklan apa ya? Apa itu Mbak Natur Skin itu kan ada tulisan Fit A, Fit A ya, Iya. itu bisa nggak untuk Ya, kesehatan hubungannya, kulit? iya betul. Untuk ya, ini hubungannya sama memelihara membran sel ya. Ya, betul, untuk kulit vitamin E. Mencegah penuaan. Sekarang vitamin B dimulai dari B1. Vitamin B dimulai dari B1. B1 itu fungsinya untuk mencegah beri-beri. Mencegah beri. Kalau jenisnya B1 sebentar. B1 itu ada pada buah, sayur. Buah sayurnya langsung spesifik ya, kembang kol, hati. Nah, ini yang baik untuk anak-anak nih, kembang kol, ya kan? Hati, terus jeruk, terus kentang, asparagus tadi, asparagus, sama kangkung. Fungsinya, bentar saya mute dulu ya biar nggak masuk suaranya. Fungsinya yang pertama untuk mencegah beri-beri, serta mencegah komplikasi. Komplikasi di sini maksudnya komplikasi beberapa penyakit, misalnya ada saraf, otot, otak, jantung, usus. Nah, itu supaya tidak terjadi secara bersamaan. Nah, dalam penyajian vitamin B1 ini harus hati-hati. Kenapa? Karena tidak boleh terlalu panas. Kalau panas nanti akan menghancurkan kandungan vitaminnya. Terus sekarang B2. B2 ini ada pada biji-bijian, sayuran, dan juga susu. Duh, hilang. Terus buat lagi deh. Vitamin. Enggak mau ya. Udah, vitamin B2 ini ada pada biji-bijian. Ini tak anu aja dulu ya. Biji-bijian, kemudian ada pada sayuran dan susu. Fungsinya untuk kalau ini lebih ke kalau kekurangan ya. Jadi kalau kekurangan B2 itu akan sariawan.
Ya, kalau kekurangan bibir pecah-pecah serta di kulit akan kering. Itu B2. Berarti di sini mencegah ya. Padahal kita taunya itu manfaat vitamin C ya. Ternyata vitamin B2 juga berfungsi untuk mencegah sariawan. Terus sekarang B3. B3 ini jarang dibahas. B5 juga jarang, kita bahas yang sering keluar aja ya, karena nanti kalau terlalu banyak. Yang sering tuh B12 ya. B12 itu ada pada makanan apa saja ya. B12 tuh hewan, produk hewani. Jadi kayak unggas, terus ini saya hapus dulu semua. Oke, sekarang B12 itu ada pada hewan, produk hewan seperti ikan, daging, kemudian telur, terus susu. Nah, fungsinya dari B12 adalah mencegah anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Nah, sekarang kita kembali ke soal dulu. Sambil kita diskusi ya. Yuk, ini saya stop. Terus saya buka lagi ke soalnya yang tadi. Coba sekarang jawabannya yang apa ya yang tepat ya. Oke, yuk. Pernyataan pertama salahnya di mana, Bu? Pak? B benar ya, bisa pada. Kalau yang sayuran buah berwarna kuning tadi lebih ke vitamin apa? Vitamin? Vitamin A. Vitamin A. Jadi ini salahnya di sini ya. Yuk, ini jadi kalau mau kita tulis, ini tuh yang benar vitamin A. Kalau pertumbuhan tulang dan gigi? Vitamin D. Vitamin D. Terus B12 susu telur benar? Benar. Ya, metabolisme pertumbuhan jaringan dan juga mencegah anemia. Cek dulu ya. Terus yang E, kecambah dan susu. Benar nggak E, kecambah dan susu tadi? Susunya Betul. salah enggak? Kecambah. Kacang-kacangannya benar. Ini itu ya hubungannya sama kulit ya, sama kemandulan juga ya. Makanya kalau yang mungkin belum punya keturunan tuh banyak-banyak nih vitamin E ya, karena hubungannya dengan kesuburan. Kalau ini benar nggak memelihara kesehatan mata? Ini yang benar. Fungsinya yang salah. Ya. Ini susu juga boleh loh masuk, ada kandungan vitamin E-nya sebenarnya. Ya. Jadi susu itu juga boleh. Terus sekarang yang vitamin D. Susu dan minyak. Benar nggak vitamin D tadi susu dan minyak? Boleh, bisa. Boleh. Pembekuan Fungsinya darah. yang Pembekuan fungsinya darah yang salah. vitamin apa ya? Pembekuan darah tadi. Vitamin K. K. Vitamin Ya. A. Vitamin K ada pada hati dan daging. Benar tidak vitamin? Tidak. Vitamin K. Apa tadi vitamin K? Brokoli. Brokoli, kacang, sayur. Kacangan. Iya, betul. Berarti ini bukan ya. Terus pembentuk eritrosit. Vitamin K tadi fungsinya apa? Pembukaan darah, eritrosit. Oke. Iya. Berarti yang benar yang mana? Yang
nomor Ini 2. ya. Jadi nanti kalau keluar soal udah nggak mikir lagi ya. Langsung ingat aja ini B12, susu telur, metabolisme sel, pertumbuhan jaringan, sama tadi mencegah anemia. Itu ya, jadi harus diingat supaya nanti ini juga keluar kok zaman pas saya tes. Yo, 82. Media yang cocok ini kemarin sudah ya, untuk pembelajaran tersebut ada pada nomor ya ini ya, kumpulan cerita sama LKS cerita bergambar. Kenapa? Karena di sini disuruh nulis cerita. Maka dimulai sebentar, ini menulis cerita ya. Ini ya yang betul LKS cerita bergambar. Sama apa satunya? Tak kira ini membaca cerita. Kalau menulis cerita kemarin apa? Video, Mbak. Ya, betul. Jadi harusnya ini 2 sama 4. Ya. Jadi tak kira tadi membaca cerita. Kalau menulis itu dimulai dari ada LKS cerita bergambar. Sebentar ya, saya ada WA sebentar. Saya balas. Nggih, Bu, niki bibar niki sholat duhur terus balik teng sekolahan. Oke, ini yang mana yang menuliskan cerita? Kemarin sudah ya LKS cerita bergambar sama yang video pembacaan cerita. Yang nomor 2 sama nomor 4. Ya, dulu sudah dibahas. Silakan nanti bisa cek lagi di video yang sebelumnya. Terus 83, ini mudah ya. Pendekatan yang hubungannya dengan situasi nyata. Maka apa di sini? Kontekstual. Ya. 84. Rehan, nah ini juga keluar nih saya. Rehan adalah siswa kelas 2 SD. Hasilnya seperti ini ya. IPA KKM-nya 70, nilainya 75. Benar ya, kalau 75 berarti dia masih C. Rehan memiliki keterampilan yang cukup dalam mengklasifikasi hewan-hewan berdasarkan habitatnya. Hampir semua teman Rehan menerima hasil yang serupa. Jadi hanya sedikit siswa yang memperoleh predikat A dan predikat B. Nah, berarti banyak C-nya ya daripada AB-nya. Maka yang dilakukan guru apa? Tindak lanjutnya. Apakah A? Menyiapkan pembelajaran remedial, atau B? Berinovasi dengan alat peraga bilangan yang baru. Padahal di sini tentang apa toh? Klasifikasi hewan. IPA. Yang C? Melakukan refleksi, menganalisis dugaannya, atau memberikan materi pengayaan. Ini pengayaan atau remedial, Bu, Pak? Ayo, jangan terkecoh loh ya. Ini pengayaan atau remedial? Pengayaan. Pengayaan. C, sudah C, kriteria C. Iya, betul sekali. Di atas KKM. Iya, sudah di atas KKM. Berarti pengayaan, tetapi pengayaannya harus ini ya, melihat pada bagian mana peserta didik itu yang masih kurang, ya kan? Ya sudah, berarti sudah jelas ya yang E. Jangan terkecoh A lo ya. Karena tadi sudah tuntas, tetapi tuntasnya itu bukan tuntas B, melainkan tuntasnya C. Sudah jelas ya? Yuk, 85. Pada saat menyusun rencana pembelajaran, Pak Ramdan menulis indikator KD pada muatan matematika ini, melakukan perkalian pecahan desimal. Nah, yang harus ditekankan pada mulai mengajar. Ini kan harus tahu aktivitas awal pembelajaran itu apa saja. Ya, mempersiapkan kondisi peserta didik, apersepsi, motivasi, tujuan. Jadi harus ada 4 itu. Maka mana yang paling tepat pada kegiatan awal? Bercerita itu.
Iya, betul sekali ya, yang C. Karena di sini kontekstual. Jadi sekarang itu apalagi AKM, literasi numerasi itu diharapkan numerasinya kita sebagai guru tuh mengajarkannya benar-benar kontekstual. Benar-benar nyata. Oke, sebentar. Nanti kita selesaikan sampai 90 ya, biar adzan dulu. Apa bah lauk bah? Apa kita makanan? Lagi nomor 86. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online. Benar ya Bu, Pak, ini matematika banyak yang ngeluh. Sebagai guru yang Anda lakukan apa Bu, Pak? Apakah A, mendesain pembelajaran yang lebih komunikatif? Atau meminta siswa, ya pokoknya dipelajari materi ini, mengerjakan contoh soal, menasehati, atau meminta orang tua? Ya, ini salahnya ada pada guru. Ya, jadi harus kita desain pembelajaran yang komunikatif. Jadi nanti pilih yang seperti itu ya, jangan yang menyalahkan orang lain ya. Nomor 87. Pak Made, guru SD kelas 5 di Bali akan melakukan tindakan menggunakan media gambar seri di kelas. Pak Made merasa perlu melakukan itu karena kemampuan menulis karangan peserta didiknya pada muatan bahasa Indonesia masih rendah. Nah, ini benar nggak? Ya, yang ditanyakan hipotesis, Bu, bukan judulnya. Ya. Jadi kalau judul kemarin sudah saya ajarikan ya, penggunaan bla 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 bla, ya ta? Untuk meningkatkan bla 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 gitu ya. Penggunaan bla 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 untuk meningkatkan bla 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 di kelas mana gitu ya. Itu kalau judul. Jadi penggunaan apa pada apa gitu ya. Itu kalau judul kemarin sudah saya ya untuk refresh saja ya. Kalau judul kemarin harus ini ya, penggunaan apa ya kan untuk meningkatkan apa ya pada apa. Itu kalau judul. Tapi kalau hipotesis itu dugaan. Hipotesisnya dugaan. Itu sama dengan dugaan. Jadi dugaan itu ya ini nanti bisa meningkatkan ini gitu. Itu namanya hipotesis ya. Apa itu akan bisa meningkatkan apa. Misalnya ini kemarin ya, penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, misalnya ya, penggunaan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka hipotesisnya ya model PBL bisa meningkatkan hasil belajar siswa gitu. Itu hipotesis. Maka di sini yang mana? Media gambar seri, ya betul ya yang B ya. Ya, sip. Tuh ya. Jadi hati-hati. Jangan langsung wah kok nek soal PTK tuh mesti judul, tidak. Bisa saja soalnya berupa hipotesis. Oke? 88. Penduduk Desa Sukamulya terkenal dengan usaha pembuatan batu bata merah dan pengrajin gerabah. Para pembuat batu bata membakar batu bata dengan menggunakan sekam untuk menggantikan kayu bakar. Kegiatan yang dilakukan penduduk dalam pembuatan batu bata bertujuan untuk, nah kenapa ini sekam itu digunakan untuk menggantikan kayu bakar? Ya pastinya ini ya, betul ya, meminimalkan biaya produksi karena harga sekam tuh berambut, nggih. Itu lebih murah daripada kayu. Ya, sip. 89 ini harusnya sudah bisa menjawab semua karena sudah saya bahas. Apa ini? Tulang hulu? Rusuk? Rusuk pertama dan kedua. Iya, Pertama dan kedua. Pinter. 90 ya Ingat terakhir gambarnya. ya. Ya, gampang ya. Ini kan sudah. 90 seorang guru kelas 3 SD. KD-nya ini memeragakan kalimat saran. Nah, berarti harus diperagakan. Harus menyampaikan. Menyampaikan. Ya, jangan langsung mengomentari. Berarti yang mana?
Oke, sudah tepat ya ini ya. Berkelompok apa? Collaboration, menyampaikan communication. Kalimat saran yang dibuat ini bisa masuk ke critical thinking, kreatif karena dia membuat kalimat saran. Oke, jadi sudah tidak sulit lagi. Semakin ke sini semakin banyak ilmu yang diperoleh. Semoga nanti kita semakin lancar lagi. Terus insya Allah seandainya nanti malam tidak hujan, semoga nggih saya jadwalkan nanti malam. Ya siapa yang bisa ikut gitu aja. Kan yang tidak ikut tetap bisa memperoleh rekamannya nggih. Jadi biar materi cepat selesai saran saya. Jadi nanti saya usahakan kalau tidak hujan Sabtu malam nanti saya adakan Zoom meeting. Tapi kalau misalnya hujan ya kita nggak tahu cuaca ya berarti nanti Minggu 2 jam. Itu nggih. Baiklah, selamat menjalankan ibadah sholat juga. Sudah waktunya sholat zuhur. Terus monggo nanti tetap dikerjakan soal dari saya yang 100 soal itu dicetak, syukur-syukur dikerjakan dulu. Ya, jangan nunggu saya dulu. Oke, ya, nanti yang tertinggal bisa ditanyakan kepada temannya. Terus rekamannya yang kemarin sudah saya upload, nanti akan saya kirim linknya. Terus nih saya harus balik lagi ke sekolah, tadi pulang. Kalau di sekolah sinyalnya malah kurang bagus kalau saya, lebih bagus di rumah. Jadi saya balik lagi ke sekolah. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.